Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oflin Revin Gratama. Biasa dipanggil Revin, mahasiswa semester 5 D3 Pajak 2018 Politeknik Keuangan Garastan. Hari ini, saya akan memberikan informasi mengenai pajak untuk Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Ada yang sudah mengetahui pengertian dari pajak? Baiklah, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Kakak yakin teman-teman sudah tidak asing dengan apa yang namanya pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu merupakan iuran dari rakyat yang digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Pajak itu sudah sangat dekat di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ketika kita membeli sesuatu di minimarket, terkadang kita itu membeli barang seharga 10.000. Tapi saat di kasir kita harus bayar 11.000. Sering nggak teman-teman rasain seperti itu? Nah, itu tuh kelebihan pembayaran sebesar 1.000 merupakan salah satu contoh pajak yang sudah teman-teman bayar. Nah, selanjutnya kakak akan ngasih informasi lebih lanjut tentang jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan seseorang. Contohnya, saat teman-teman sudah kerja, penghasilan yang didapat nanti harus dilaporkan ke otoritas pajak dan dipungut pajak. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan terhadap konsumen atas kegiatan konsumsi. Contohnya yang seperti sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak yang dikenakan atas barang mewah. Contohnya, ketika teman-teman nanti sudah sukses dan menjadi crazy rich, kemudian ingin membeli Lamborghini atau motor gede. Atas pembelian Lamborghini dan motor gede tadi, akan dikenakan pajak barang mewah teman-teman. Kemudian ada lagi pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan irisan dari pajak pusat dan pajak daerah. Mengapa demikian? Pajak perkotaan dan pedesaan merupakan pajak yang menjadi wewenang dari pemerintah daerah. Sedangkan pajak perhutanan, perkebunan, pertambangan, dan sektor lainnya merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten. Contohnya adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak rokok, pajak air tanah, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman mengetahui jenis-jenis pajak, sekarang teman-teman bisa tahu kalau makan sama gebetan di restoran, nah, ada pajaknya, itu tuh masuk pajak mana? Ya, betul, itu adalah pajak restoran. Pajak restoran, penerimaannya akan disetor ke kas daerah. Lalu, pajak yang dibayar itu untuk siapa? Masuk ke rekening siapa? Apakah rekening presiden atau rekening menteri keuangan atau pegawai pajak? Nah, kakak di sini akan menjelaskan hal tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, slide-nya kita, pemerintah memiliki dompet yang dapat menerima uang dan mengeluarkan uang. Dompet itu bernama APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Uang masuk namanya pendapatan negara, dan uang keluar merupakan belanja negara. Nah, pendapatan negara itu bisa berasal dari PNBP atau pendapatan negara bukan pajak, hibah, dan pajak tentunya. Nah, setoran pajak yang kita lakukan itu tidak masuk ke rekening presiden, rekening menteri keuangan, atau rekening pegawai pajak, namun langsung masuk ke kas negara. Lalu, kontribusi pajak dalam pendapatan itu gimana sih, Kak? Pajak sendiri memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Contohnya, dalam postur anggaran APBN 2019, 70% pendapatan negara berasal dari pajak. 70% itu ibarat kandungan air dalam tubuh kita, teman-teman. Jadi sedikit saja kandungan cairan dalam tubuh itu berkurang, maka berakibat dehidrasi dan gangguan kesehatan lain. Begitu pula dengan pajak. Jika pajak berkurang, bagaimana pemerintah dapat membiayai pengeluarannya? Tanpa pajak, pemerintah tidak bisa mencapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, pendanaan yang berasal dari pajak dapat dimanfaatkan di berbagai sektor. Contohnya adalah sektor pendidikan. Seperti kita ketahui, fasilitas pendidikan semakin membaik. Kemudian gedung-gedung yang kokoh, adanya lab-lab baru, kemudian buku gratis,
bantuan BOS, ada beasiswa bidik misi, merupakan salah satu contoh penerapan dari pajak di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Seperti yang kita ketahui, sebelum COVID melanda, pemerintah sangat gencar membangun jalan tol, kemudian membangun jalan. Itu semua dilakukan untuk memperbaiki fasilitas dan memudahkan mobilitas. Ketiga adalah belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan kepada pegawai negeri. Bapak polisi, kemudian bapak tentara, bapak ibu guru mendapatkan gaji dari APBN ini, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah fasilitas kesehatan. Pada pandemi COVID ini, fasilitas kesehatan sangat diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan belanja seperti belanja APD, kemudian belanja alat rapid, belanja obat-obatan, dan lain sebagainya untuk menanggulangi COVID. Semua itu sebagian besar dibiayai dari pajak. Gimana teman-teman? Sudah ada gambaran tentang pentingnya pajak untuk Indonesia? Lalu apakah teman-teman mau ikut berkontribusi untuk membangun bangsa bersama-sama? Saat ini saya masih pelajar, Kak. Belum membayar pajak, apa yang bisa saya lakukan? Tenang teman-teman, kalian bisa belajar dengan giat. Nah, teman-teman bisa belajar banyak hal untuk pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kedua adalah membeli produk Indonesia. Mulai mencintai produk dalam negeri dan jangan beli produk bajakan. Karena ketika teman-teman beli produk asli, teman-teman sudah ikut serta bayar pajak loh. Itu pajak apa? Ada yang tahu? Ya, betul, pajak PPN. Kemudian yang ketiga adalah membangkitkan jiwa wirausaha. Tidak ada salahnya teman-teman mulai sekarang mencoba untuk melakukan wirausaha. Selain bisa menambah uang jajan, juga bisa membantu perekonomian negara juga loh. Kalau usahanya sukses dan semakin besar, teman-teman juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum yang dibangun itu berasal dari uang pajak yang dikumpulkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita harus menjaga dan tidak boleh merusak fasilitas umum. Nah, tadi yang nomor satu, kenapa sih Kak kok belajar giat itu bisa membangun bangsa? Nah, dengan belajar giat itu merupakan suatu bentuk investasi yang berguna di masa depan. Itu teman-teman. Karena apa? Karena pada tahun 2045 generasi kita ini, generasi milenial, berada pada usia produktif. Nah, pada tahun tersebut usia produktif itu mendominasi populasi, teman-teman. Diproyeksikan 60% penduduk saat itu adalah usia produktif sebanyak 297 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar, bukan? Nah, jika 60% penduduk di usia produktif tadi membayar pajak, semuanya tentu akan meningkatkan APBN, teman-teman. Kemudian pembangunan akan melesat, fasilitas membaik, dan Indonesia akan semakin sejahtera. Jadi dengan diadakannya sosialisasi ini, Kakak berharap teman-teman akan sadar akan pentingnya pajak dan akan berkontribusi dalam membayar pajak untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekian yang dapat Kakak sampaikan. Terima kasih atas antusiasme teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.